Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Nurmania Penikma, mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan melakukan satuan acara penyuluhan Bu. Penyuluhannya itu tentang pemeriksaan payudara sendiri atau yang biasa disebut sadari. Hasil ini pekerjaan dari kelompok 2 kelas 1A S1 keperawatan Bu. Yang pertama, pengertian sadari. Periksa payudara sendiri atau bisa disingkat dengan sadari adalah suatu atau cara pemeriksaan payudara yang secara teratur dan sistematik dilakukan oleh wanita maupun laki-laki itu sendiri, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program screening atau deteksi dini. Jadi intinya penelitian sadari itu untuk deteksi dini adanya penyakit atau apa yang berbahaya di payudara itu. Selanjutnya, tujuan sadari. Tujuannya itu untuk mendeteksi ketidaknormalan atau perubahan yang terjadi pada payudara, baik itu wanita maupun laki-laki. Selanjutnya, manfaat sadari. Mampu mendeteksi secara dini adanya kelainan pada payudaranya, sehingga ketika didapatkan kelainan pada payudaranya, pemeriksaan bisa segera dilakukan, pengobatan yang dibutuhkan bisa segera diberikan, dan tingkat kesembuhan bisa lebih cepat dan dapat dicapai, Ibu. Terus ada aturan sadari. Sadari itu dilakukan setiap bulan secara teratur pada hari pertama setelah haid atau saat payudara mengendor, sehingga jika ada benjolan-benjolan dapat didapat dengan mudah. Jika wanita sudah tidak lagi haid, itu bisa menentukan 1 hari pada tanggal 1 bulan itu. Jadi misalnya tanggal 1, nanti tanggal selanjutnya bulan selanjutnya juga tanggal 1. Ibu. Selanjutnya, sadari juga harus dilakukan pada wanita hamil dan wanita yang mengalami rekonstruksi payudara. Ketika melakukan sadari, fokus perhatian adalah ukuran, bentuk, kontur, warna payudara dan titik. Kemudian, serta deteksi adanya benjolan, retraksi kulit, warna dan cairan abnormal pada payudara. Prosedur atau teknik sadari itu ada banyak. Yang pertama, cuci tangan dulu. Sebelum memegang payudara itu harus cuci tangan dulu supaya bersih, ngoten ya. Terus dilepas semua pakaiannya, Ibu telanjang setengah di badan. Kemudian atur posisi. Yang pertama, berdiri di depan cermin dengan dada terbuka. Kemudian perhatikan dengan teliti kedua payudara bagian kanan dan kiri simetris, apakah bentuknya membesar atau mengeras, apakah arah putingnya lurus ke depan, apakah bentuknya besar atau mengeras, terus putingnya lurus atau lurus ke depan atau malah mendelep ke belakang, terus apakah kulit putingnya ada yang lecet, kemerahan, kebiruan, ngoten nggih Bu, ciri-cirinya. Yang selanjutnya ada prosedurnya lagi, itu angkat kedua tangan alat lurus ke atas ini, belakang kepala. Perhatikan apakah ada talikan kulit atau tidak. Lihat payudaranya dari berbagai sudut, misalnya Ibu bisa gini atau gini, ngoten Ibu. Terus berbaring di tempat tidur untuk memeriksa payudara satu demi satu. Untuk memeriksa payudara kiri, letakkan sebuah bantal titik di bagian bahu kiri, sedangkan lengan kiri direntangkan ke atas samping kepala. Jadi Ibu tiduran gini sambil gini ya, nanti pemeriksaannya gini ya. Periksa payudara kiri dengan menggunakan tangan kanan, dan kemudian payudara kanan akan menggunakan tangan kiri. Terus selanjutnya periksa dengan menggunakan beberapa jari tangan, biasanya itu 3 jari yang dirapatkan datar dan bersamaan dengan sentuhan yang halus. Gunakan telinga, gunakan ketiga jari tangan kanan yang saling dirapatkan untuk meraba payudara. Selanjutnya, rabangan dilakukan dengan gerakan memutar, seperti membuat lingkaran kecil, mulai dari tepi payudara hingga ke puting susu. Dari tepi sini, bawah ketiak, sampai ke puting susu. Muter-muter ya Bu. Terus sesudah itu geser posisi jari sedikit ke sebelahnya dan lakukan lagi gerakan memutar dari tepi payudara sampai puting susu. Lakukan terus-menerus berurutan sampai seluruh bagian payudara diperiksa.
Kemudian teknik selanjutnya, gerakan memutar jari putih susu melingkar semakin lebar ke arah tepi payudara atau secara vertikal ke bawah dan ke atas, mulai dari tepi paling kiri hingga tepi paling kanan. Yang penting itu seluruh area payudara harus tuntas teraba, tidak ada yang terlewatkan. Selanjutnya, setelah dari payudara kiri, pindahkan posisi bantal dan lengan. Lakukan pemeriksaan pada payudara kanan dengan menggunakan keempat jari tangan. Tekniknya sama seperti tadi. Kemudian setelah itu kenakan pakaian kembali, lalu cuci tangan sabun dengan air mengalir dan dengan metode 7 langkah. Ibu sudah tahu ya metode 7 langkah cuci tangan. Apa nih Bu? Kemudian yang selanjutnya itu pengertian kanker payudara. Kanker payudara adalah keganasan yang berasal dari kelenjar, saluran kelenjar dan jaringan penunjang payudara, tidak termasuk kulit payudara. Di Indonesia problem kanker payudara menjadi lebih besar lagi karena lebih dari 70% penderita datang ke dokter pada stadium yang sudah lanjut. Jadi itu udah telat nonton Bu, karena tidak tahu ada sadari itu. Ibunya belum tahu. Nonton nggih. Selanjutnya gejala kanker payudara. Payudaranya asimetris, tidak sama dengan bentuk payudaranya. Yang sebelah dengan sebelah tidak sama. Terus perubahan bentuk dan besar payudara beda. Adanya benjolan di payudara, terus nyeri payudara. Kulit payudara menebal, kulit puting susu dan areola melekuk ke dalam atau berkerut. Adanya luka atau borok yang tidak sembuh, terus keluarnya cairan yang tidak normal. Nah, kalau udah ada cairan yang tidak normal itu harus segera dibawa ke dokter Ibu. Terus ada faktor resiko kanker payudara. Yang pertama itu faktor dari dalam. Yang faktor dari dalam itu adalah wanita usia di atas 30 tahun. Wanita usia di atas 30 tahun itu rentan terkena kanker payudara. Kemudian selanjutnya wanita yang sudah menikah. Kemudian wanita yang menikah tapi tidak mempunyai anak, tidak pernah menyusui anak, terus mengalami trauma yang berulang kali pada payudara, menstruasi pada usia yang sangat muda, menopause terlambat, atau wanita yang mempunyai gangguan jiwa. Selanjutnya ada faktor dari luar. Faktor dari luar ini biasanya dari gaya hidup. Yang pertama pola makan tidak baik, di mana terlalu banyak mengkonsumsi lemak jahat gitu ya Bu, seperti junk food. Terus yang kedua paparan sinar radioaktif, yang ketiga terpapar polusi, yang keempat mengkonsumsi obat yang mengandung estrogen jangka panjang seperti pil KB, hormon replacement terapi, yang kelima mengkonsumsi alkohol, yang terakhir merokok. Sekian Bu dari isi pembahasannya. Apakah Ibu ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya sudah. Terima kasih Bu. Sekian dari penyuluhan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.